Alamnya bernyanyi, kusentuh lembut angin yang selalu jujur. Kuhirup dalam-dalam aroma kampungku. Lalu dia memanggilku, membuat pena menari indah di atas buku biru. Seakan rima maupun bait tak cukup menjelaskannya. Iya, kaki akan melangkah, melihat betapa besar kebanggaanku pada kampung kelahiranku, Banggai Kepulauan. Ini sampai kota kelahiran, Kabupaten Banggai Kepulauan. DP kota yaitu Salakan. Kabupaten Banggai Kepulauan, salah satu kabupaten paling timur di Pulau Sulawesi. Kota Salakan, DP kota kacili, tidak terlalu rame. Biarpun begitu, saya sangat bangga dengan sampai tanah kelahiran. Biar DP kota kacili, pemandangan kotanya indah sekali. Bikin betah orang kalau datang ke sini. Oh iyo, kota Salakan ada DP peninggalan sejarah yang paling membuat orang bangga. Tinggal orang ini sebagai anak muda yang harus menjaga dan merawat peninggalan sejarah ini. Jadi, di tahun 1961, Presiden pada saat itu yaitu Soekarno mengumumkan pelaksanaan Trikora di Yogyakarta. Trikora ini, DP penjelasan adalah usaha yang dilakukan oleh Indonesia untuk menggabungkan wilayah Papua bagian barat. Nah, kenapa ada di Salakan? Ternyata, DP wilayah perairan Salakan, tepatnya di Teluk Ambelang, dijadikan sebagai basis pertahanan maupun strategi TNI. Ada 3 unsur yang orang bisa lihat di sini. Ada DP relief perjuangan rakyat Indonesia, ada DP prasasti yang langsung diresmikan Soeharto tepatnya di tahun 1995. Nah, ada monumen di bukit yang memiliki anak tangga sebanyak 214. Pokoknya di sini pegagas sekali. Kalau mau lihat ini, pasti orang perasa nasionalisme bangkit. Terus melakukan yang terbaik untuk negara yang terang cinta ini. Bisa panjang lebar bicara ya. Tapi saya mau perkenalkan diri dulu ya. Saya nama Santi. Saya asli anak kelahiran Banggai Kepulauan. Saya hobi sekali traveling. Dengan berjalan, saya dapat rasa sekali kalau Indonesia ini kaya akan keindahan alamnya, cerita sejarahnya dan kekayaan budayanya. Nah, kali ini saya mau bagi tentang kekayaan yang dimiliki oleh Kabupaten Banggai Kepulauan. Saya mulai dulu dengan keindahan alam yang tiada duanya. Sampai kampung kelahiran ini adalah daerah yang terdiri dari beberapa pulau kecil maupun pulau besar. Maka dari itu, pemandangan seperti ini itu mudah orang jumpai di daerah ini. Indah toh? Sampai bangga sampai daerah kelahiran ini besar sekali. Saya mau mempromosikan ini daerah ke telinga dunia supaya banyak wisatawan yang datang berkunjung ke sini. Coba lihat ini. DP biru laut, bikin tak kagum-kagum. Ini pantai, rupa di luar negeri begitu dang. Ini pantai, DP nama Pantai Lalandai. Ada di Kecamatan Bulagi, Banggai Kepulauan. Bayi duduk di sini, asik sekali. Apalagi sepoi-sepoi ini angin tambah nih pemandangan Pantai Lalandai, sadap sekali. Pulau-pulau kecil yang menghiasi birunya laut Lalandai
menciptakan suasana lain di sini. Karena banyak DP pulau, makanya di sini ada DP ombak. DP air tenang sekali. DP warna biru muncul karena di bawah laut DP pasir berwarna putih. Memang ciptaan kuasa itu tiada duanya. Dan saya bersyukur ini ada sama sampai daerah. Bukan cuma pantai yang indah yang ada di sampai kampung ini. Masih banyak sekali yang bisa orang bagi di sini, di dalam catatan kebanggaanku. Keindahan alam yang disertai dengan keramah tamahan warga Banggai Kepulauan membuat sampai kerinduan untuk kembali di sini. Orang tak perlu berjalan jauh, sampai kampung sendiri justru paling indah menurut saya. Tinggal sampai tugas untuk menjaga dan merawat alam titipan yang kuasa ini. Biru, segar, unik, dan indah. Mungkin itu DP kata yang tepat menggambarkan lokasi wisata Lukpanenteng. Kalau mau ke sini, orang bisa pakai mobil atau motor. DP lokasi ada di Kecamatan Bulagi Utara, Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah. Unik toh DP tempat, baru ini lokasi sejuk sekali. Banyak pohon-pohon tinggi ada di sekitar ini tempat, menghasilkan udara yang sangat sejuk. Saya jadi betah lama-lama di sini. Kolam air di Lukpanenteng ini terbentuk karena adanya sumber mata air tawar yang menyatu dengan air laut. Baku dapanya air tawar dengan air laut ini menyebabkan terjadinya fenomena alam yang unik dan indah. Warna biru yang tercipta menimbulkan keindahan alam yang sungguh mempesona. Jarang toh ada objek wisata kayak begini, apalagi DP air bening sekali. Aktivitas ikan-ikan di bawah air sangat jelas dapat dilihat dari atas. Rugi kalau ke sini tidak merasakan kesegaran air di Lukpanenteng. Segar sekali. Oh iyo, selain indah, air Lukpanenteng ini juga ada DP keunikan. Ternyata kalau air laut surut, DP air tawar juga ikut surut. Unik ya? Padahal toh satu air tawar, satu air laut. Tapi kalau satu air surut, satunya juga ikut surut. Memang kuasa Tuhan selalu ada saja di misteri. Catatan kebanggaanku masih akan terus menulis betapa besar sapi rasa bangga terhadap sapi kampung halaman. Banyak karunia Tuhan yang patut saya syukuri. Semua ada di kampung halaman ini. Salah satunya adalah karya Tuhan yang paling mengagumkan menurut saya. Nah, ini dia. DP nama Tendetung. Coba lihat, pegaga toh. Panorama alam beradu dengan hijaunya pepohonan dan rumput di sekitarnya. Bikin ini mata menjadi teduh melihatnya. DP keunikan dan DP keindahan yang dimiliki Danau Tendetung yang menjadi sapi alasan datang ke sini, banyak orang bercerita tentang keindahan ini danau. Ternyata memang betul, DP Gaga luar biasa. Hamparan air yang tenang, nyanyian alam, dan angin yang berhembus membuat siapa saja yang akan datang pasti terkagum-kagum melihat karya lain dari sang kuasa ini. Ini tempat memang indah, patut untuk dibanggakan dan tentu juga patut orang mau jaga. Jangan sampai rusak, apalagi mau punah. Nah, Tendetung ternyata ada DP unik. Ini danau tiap 6 bulan sekali akan surut. Nah, kalau surut, ini danau berupa jadi padang rumput yang luas sekali.
so tidak dapat lihat kalau itu danau. DP rumput dijadikan sebagai lahan makanan ternak untuk masyarakat di sekitar. Baru kalau 6 bulan lagi, DP air naik lagi menutupi padang rumput ini. So berubah jadi danau yang luas lagi. Unik ya? Tersenyum, ramah, sederhana, mungkin itu yang bisa menggambarkan secara singkat warga Kabupaten Banggai Kepulauan. Torang di sini so biasa dengan keramahan satu dengan yang lain. Torang mau jaga bagaimana ini tempat tinggal, torang bisa nyaman dan aman, biar torang bisa terus hidup dan damai. Saya mau jalan lagi, mau lihat lagi kebanggaan lain dari Sape tanah kelahiran. Bukan cuma keindahan alam, budaya, masyarakatnya juga masih terjaga rapi. Hasil alam, mau dari laut ataupun darat, semua masih bisa menghidupi masyarakat Banggai Kepulauan. Ini kampung nelayan suku Bajo. Namanya juga kampung nelayan. Jadi DP warga semua profesi sebagai nelayan. Hidup di laut sudah menjadi kebiasaannya dorang. Justru kalau tinggal di darat, dorang merasa aneh. Laut deng dorang kayak sudah mendarah daging. Saya mau lihat lebih dekat hasil laut yang banyak dihasilkan dari perairan laut di sini. Saya diajak sama nelayan naik speed menuju penangkaran ikan bobara. Ikan ini mahal DP harga. DP daging juga pasti enak, apalagi DP gizi. Jadi tidak bayang enaknya ikan bobara bakar rica. Di sini juga ada penangkaran ikan yang tergolong ikan yang mahal dan dilindungi, yaitu ikan Napoleon. Ini ikan biasa dijual dari harga 1,5 sampai 2 juta per kilo. Beb, mahal sekali. Kalau yang ini, siapa yang tak kenal? Lobster. DP ukuran pe besar toh. Ini juga mahal DP harga. Lobster ini dikirim ke Palu atau ke luar daerah. Enak ya. Banggai Kepulauan ini terdiri dari banyak pulau kecil-kecil. Ini menyebabkan di sini tidak terlalu besar DP ombak di laut. Itu sangat cocok untuk membudidayakan rumput laut. Coba lihat, banyak sekali toh orang babudidaya rumput laut di sini. DP hasil juga banyak, bisa mensejahterakan warga yang ada di sini. Apalagi kalau musim panen seperti ini. Pokoknya cuma rumput laut yang sering orang lihat di sini. DP ibu-ibu, anak-anak, sampai bapak-bapak terjun untuk panen rumput yang dijadikan sebagai bahan utama pembuatan agar-agar. Kalau yang ini, aktivitas nelayan bongkar muat hasil tangkapan di laut. So banyak DP pembeli menanti di pinggir laut, terutama ibu-ibu. Kalau torang di sini so biasa makan ikan segar, jarang dies, apalagi mau diawetkan. Dari perahu nelayan langsung dibeli, dibawa pulang untuk dimasak.
Oh iyo, ada DP unik di sini. Ternyata sistem barter atau tukar barang masih berlaku di sini. Ikan atau hasil laut ditukar dengan hasil kebun seperti pisang. Sistem pembelian ini sudah dari lama ada, masih orang pertahankan. Ini salah satu kebudayaan masyarakat di sini. Itu cuma DP hasil laut. Kalau hasil darat atau hasil perkebunan, jangan diragukan lagi. Sampai kampung halaman ini, DP tanah subur sekali. Kalau ke Banggai Kepulauan, pasti orang cari-cari yang namanya gula merah sebagai oleh-oleh khas. Pohon aren banyak tumbuh di sini. DP air hasil sadapan akan dibuatkan gula merah. Ini dimasak berjam-jam sampai mendidih terus mengental. Mau baca gula merah seperti ini? Baku kejar deng waktu, jangan sampai adonannya dingin. Kalau so dingin, so mau keras dan so susah dicetak. Makanya masih bahangat-hangat, so langsung dikasih masuk di dalam cetakan yang terbuat dari tempurung kelapa. Baru didinginkan. Kalau so dingin, baru nanti dikasih keluar dari cetakan. Hari ini ramai sekali. Katanya ada orang mau kedatangan tamu. Makanya adat penjemputan tamu dorang so siapkan. Semua dilibatkan di prosesi penjemputan tamu ini. Mulai dari orang tua hingga anak-anak. Tarian penjemputan tamu ini dinamakan tari polabotan. Keempat anak ini memegang bois atau tampat beras untuk dihamburkan ke tamu yang akan datang. Tamu yang akan datang biasanya dijamu dengan makanan hasil kebun warga berupa umbi-umbian yang ditata rapi di atas meja. Ada baku atau ubi, ada solomonting, yaitu ubi yang dicampur dengan nasi, dan ada ndeke atau keladi. Prosesi ini juga sebagai wujud syukur mereka terhadap hasil panen yang melimpah di desa. Teh lengkap kalau berkunjung ke Banggai Kepulauan teh makan, torang pe makanan khas. Torang pe ibu-ibu di sini pe pintar sekali bamasak. Ini masakan pe nama sate deng coto. Tapi ini bukan sate biasa. Ini sate dibuat dari kerang. Nah, kalau torang di sini bilang DP nama tue, ada juga pantoan. Kerang-kerang ini diambil dari hutan mangrove. DP hasil pe banyak. Jadi, torang tak perlu beli makanan kayak begini, semuanya ada. Nah, DP pasangan yaitu ubi banggai, ada juga ubi ungu yang dikukus lalu dihancurkan. Enak sekali.
Di Kampung Baru, Kecamatan Telangkung Selatan, lagi berame-rame. Ada pertunjukan tari-tarian dari masyarakat di sini. Ini dilakukan pemerintah desa untuk menjaga kelestarian budaya mereka. Makanya itu, banyak anak-anak yang dilibatkan di dalam acara ini. Warisan budaya dan tari-tarian menjadi hal yang wajib orang mau jaga. Saya tidak sendiri, masih banyak pemuda kelahiran Banggai Kepulauan yang mau juga sama-sama berjuang untuk melestarikan kebudayaan Banggai Kepulauan. Salah satunya Adi, pelatih tari sama Sape Kampung. Dia dengan semangat mengajarkan tari kepada anak-anak. Katanya biar kebudayaan asli tidak akan pernah punah dimakan waktu. Banyak jenis tari yang Adi ajarkan ke anak-anak di sini. Semua dorang so hafal diperkerakan. Ini DP nama gerak tari Osulen. Konon tarian ini zaman dahulu dibawakan oleh para bidadari. Yang ini tari Ridan, wujud dari tarian kegembiraan. Saya juga tidak mau kalau dengan ini anak-anak harus bisa juga menari.